D17 mantap. Ya kalau ini bisa dibilang udah cukup kotor sih kondisinya. Coba lihat. Aduh, keterlaluan memang yang punya nih. Ya. Wah, Mas ada tisu tuh, Mas. Halo, balik lagi sama Jakafi Radinata, masih di sini. Di episode yang ini bakal dibahas bagaimana cara simple tune up di mesin D17 punyanya Stream. Nah, balik lagi masih sama Mas Lukman. Halo, Mas, balik lagi nih kita. Iya. Kayaknya kemarin udah kita bahas yang K20, sekarang mau yang D17. D17-nya. Nah, ini kali ini mobilnya Bapak ini, Bapak Oni. Bapak Oni, Yuk. minjem mobilnya ya. Iya. Siap. Ganti shock boleh loh kalian kalau mau. Kok ngelunjak Anda? Nah, Mas, sama kayak kemarin nih, kita mulai dengan alat-alat yang dibutuhkan, Mas. Kira-kira kayaknya makin ribet apa makin simple? Kalau untuk D17 dengan simple tuningnya, tune up-nya jauh lebih simple alatnya. Apa aja? Pertama-tama yang kita butuhin cuman kunci shock 8 sama DCS dan tisu. Kan kalau kuncinya cuma satu doang. Iya, betul. Udah kebayang nih, kira-kira teman-teman di rumah bisa ngikutinnya lebih cepat, lebih gampang, karena memang D17 ini secara mesin mungkin lebih simpel ya, Mas ya? Lebih simple. Lebih simpel. Oke. Siap, kita mulai dari langkah yang pertama, Mas. Oke. Langkah pertama apa yang harus dibongkar dulu nih, Mas? Yang pertama-tama kita harus bongkar cover filter udaranya D17 Ya, menggunakan kunci shock 8. Shock 8 ya? Oke. Siap. Ada berapa baut nih kira-kira yang harus di... Kalau untuk bautnya cuma satu, tapi dia punya pengunci tambahan sebanyak 6 titik pengunci 6 titik tambahan. ya? Iya. Walaupun dia kayaknya lebih simpel, tapi kayaknya aksesnya agak susah, enggak? Enggak Apa juga sama aja? sih, sama aja. Cuman dia harus diperhatikan juga cara membuka kunci tambahan ini. Oke, bagaimana tuh Mas cara membukanya? Sebenarnya sih tinggal ditarik aja, cuman terkadang ada pemasangan sebelumnya yang kurang sempurna, jadi terkadang menariknya pun butuh ekstra tenaga. Sebenarnya kalau pemasangannya betul dia tidak perlu sampai segitu. Nah, ini langsung terlihat kondisi si throttle-nya D17. Nah, itu kalau dibandingin K20 dia jauh lebih simpel. Itu filter udaranya udah gitu doang, Mas? Iya. Waduh, sudah seperti ini. Asik banget ya. Iya. Ya, kalau ini bisa dibilang udah cukup kotor sih kondisinya. Coba lihat. Aduh, keterlaluan memang yang punya nih. Ya. Ya, tanda-tanda kalau di rumahnya punya kucing, bulu kucing aja nyampe sini sih. Oh gitu ya, coba lihat. Tuh. Oh iya benar. Tapi iya. ini masih bisa dibersihin nggak, Mas? Kalau udah sekotor nih? Masih. Kalau untuk bisa ya? kondisi seperti ini masih bisa dibersihkan. Oke. Kalau misalnya yang udah nggak bisa selamat tuh, yang kayak gimana? Biasanya flek hitamnya udah terlalu banyak sampai kalau kita semprot pakai udara tekanan itu nembusnya sudah sedikit. Biasanya sampai seperti itu. Karena memang celah-celahnya udah mampet sama debu semua. Betul. Ya? Oke. Setelah itu Mas, itu langkah pertama setelah dibuka covernya. Nah, kita lihat lagi kondisi si throttle-nya. Kalau yang K20 ada belalai, ada agak susah akses ya. Kalau D17 ini relatif gampang ya? Lebih simpel, betul. Simple. Kondisinya, ya kalau filternya aja udah kotor ya bukan kejutan ya kalau ini si throttle juga kotor. Sangat kotor juga gitu. Betul. Oke. Untuk langkah selanjutnya sama ya Mas ya? Tinggal Sama. disemprot, udah gitu didiemin beberapa saat sampai Si busanya berubah. Si busanya berubah jadi warna kehitaman. Iya, betul. Sip. Ini karena posisinya tidak melawan gravitasi, kayak K20 kayaknya lebih ngerendam gitu ya Mas? Iya, betul. Jadi mungkin waktu yang dibutuhkan untuk merontokkan kotoran-kotoran juga nggak terlalu lama. Iya. Kayak yang K20 kemarin juga pakai tisu. Iya. Kita bersihkan dulu dalam posisi mati. Oh ya. Iya, betul. Sama kayak kemarin juga, tipsnya adalah jangan melakukan ini pas mesinnya panas banget atau dingin banget. Jadi anget-anget kuku aja. Iya, gitu. biar dia lebih optimal Pembersihannya. Siap. Boleh Mas, silakan. Iya. Tisu. Tapi untuk tali gas agak susah nggak Mas kalau yang ini? Enggak ya? Enggak, sama aja. Sama aja. Ada celahnya dari belakang. Ada celahnya dari belakang. Iya. Wah Mas, ada tisu tuh Mas.
Nah ini yang nggak boleh, yang mesti kita Nah, hati-hati. contoh buruk nih, hati-hati Iya. kalau misalnya nggak ketahuan, main cabut aja, main ini aja, wah bakal jadi masalah tuh, Mas. Iya, itu yang nggak boleh. Harus sampai terangkat semua, tidak meninggalkan kotoran. Harus dipastikan si tisunya itu tidak meninggalkan kotoran ya, guys. Iya. Jangan Ya, udah. sampai apa yang kita niatkan untuk membersihkan malah menjadikan Jadi bumerang. iya. Sip. Nah, Ini udah lumayan bersih sebenarnya ya. iya. Ini baru pertama ya. Masih ada ya. Iya, masih ada lumayan- sisa Lumayan sisa. kotoran. Seperti kemarin juga kita pas K20-nya Mas Aris di keempat atau Dia masih ketiga ada. itu baru mulai agak bersih. Iya. Yang luar ya, yang kupu-kupu Betul. luarnya ya. Semprot lagi. Untuk persiapan bagian dalam. Biasanya udah. Oke. Nah, untuk tali gas Mas, tali gasnya yang di Ini kalau D17 di sini dia adanya, posisi 17 adanya di di belakang. Kita ikutin jalur kabel gas ini. Nanti di bawahnya si cover filter udara ini dia ada bagian yang memang cuma seling aja. Nah, itu bisa aja. Itu bisa ditarik ya? betul. Coba, Mas. Ini kita tarik, tuh Nah. dia buka. Oh iya. Nah, dia bisa seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ini sendiri pun aman? Bisa, masih ya? bisa aman. Tuh guys, letaknya di belakang ya. Iya. Jangan lupa di belakang. Nah ini nih ya, kemarin punyanya Mas Aris kotor banget di bagian ininya nih. Di belakang kupu-kupu throttle-nya. Wih. Ternyata sama. Ternyata sama. Ya nggak ini sih. Nggak heran sih karena posisi si itunya juga udah kotor banget ya Mas. Iya, Filter betul. udaranya ya. Gitu. Nah, si filternya dia pun sudah kotor. Jadi ya wajar lah. Ini aja. Cuma sebenarnya si kupu-kupunya ini atau throttle-nya ini ringkih nggak sih Mas untuk misalnya digosok atau diseka seperti ini? Enggak, kalau untuk seperti ini enggak. Itu yang harus dihindari itu yang apa namanya? Kotor banget ya. Yang penting jangan sampai ada kotoran tertinggal. Intinya itu. Kotoran Tisu. terutama tisu ya. Iya. Gila kotor banget ya. Ini udah kedua, tisu kedua. Ditambahin lagi Mas kayaknya di chestnya? Enggak. Aman kok. Oke, sekarang berarti kita mulai menyalakan ininya ya, mesinnya sambil digeber ya. Iya. Jangan terlalu tinggi juga RPM-nya. Oh iya, dibuka dikit, sorry. Iya. Dibuka dikit, kalau geber-geber terlalu open, malah nanti kan ini karena nggak ada filternya, ada Betul. debu segala macam pada Yang masuk. kita takutkan nanti ya ada kotoran yang masuk. Ya. Apapun itu bentuk kotoran, itu bahaya. Bahaya ya. Iya. Siap. Oke, nyalain mobilnya berarti ya. Iya, ini kita amankan dulu titik. Jangan sampai nanti ada yang jatuh ke mesin pada saat Benar. nyalain. Nyalain. Udah nyalain aja. Nyalain dong, kamu udah dibersihin, minta nyalain juga. D17 mah simple. Wah, khas banget suaranya G17 ketika di starter. Oke, Oke. jangan diklakson. Dia langsung nyedot ya. Oh iya, Iya. karena memang posisinya kayak dibantu gravitasi ya, Iya, betul. Beda dengan K20. yang miring. Iya. Kalau mesin sampai mati aman nggak Mas kayak gini Mas? Apa-apa. Cuman paling pada saat menghidupkan sedikit long start aja. Oh, kayak K20 sama ya? Iya. Posisinya ya. Nanti baru dibantu sama narik tali gasnya Mas. Iya. Nariknya juga nggak perlu panjang-panjang sih. Itu sih intinya, jangan sampai ada objek asing masuk ke sini. Iya, betul. Nah segitu aja pembukaannya ya. Iya. Nggak perlu digeber-geber banget. Nggak perlu. Nah kalau keluar kayak gini bukan, mesin kalian nggak apa-apa, mesin kalian sehat. Ini cuma kayak bekasnya DTS-nya aja. Kalian bisa geber-geber atau nyalain mesin kalian sampai si asapnya benar-benar sudah tidak terlihat atau sudah tidak kerasa lagi di penciuman ya. Nah,
Kalau setelah beres ini tetap penciuman kalian gak berasa, nah itu bisa ke dokter atau kalian mulai swab ya. Oke, kalau udah DCS-nya udah nggak ada sisanya, kita mulai bisa masukin filter yang udah dibersihin. Nah, ini kita pasang filter udaranya. Bersihinnya pakai Angin udara bertekanan ya. Iya. Bisa ke tukang Tambal ban atau di manapun lah yang ada kompresor gitu ya. Iya. Nah, ini kalau untuk D17 yang perlu diperhatikan pada saat masang cover filter udara ini, pertama-tama kita harus center. Harus center banget ya. Iya. Karena nggak ada kayak nyengsol. Nggak ada. Karena di sini ada dia karet. Di sini di listnya filter udara itu dia karet supaya kedap. Gitu. Nah, kalau sudah benar biasanya si baut delapannya akan naik seperti ini. Kita tinggal turunin. Oh, tandanya kalau udah bener tuh bautnya ya. Coba naiknya segimana, Mas? Lumayan tinggi dia. Biasanya seperti ini. Nah, kalau misalnya bautnya sudah meninggi gini, baru terus kita tes aja seperti ini, kita putar. Kalau dia sudah masuk drat, ditarik tidak akan bisa lagi. Oh, itu tandanya udah bener-bener pas tuh ya? Iya. Baru kita putar lagi sampai dia cukup dengan tangan aja, nggak perlu dengan kunci. Kita pasangnya kalau untuk pasang locknya, kita usahakan sama seperti masang ban. Gimana Jadi tuh? selalu berlawanan. Misalnya dari sini, ujung kanan, kita ke ujung kiri. Oh, diagonal gitu ya? Maksudnya Betul. yang terjauh sama yang terjauh ya? Iya. Terus Iya. kanan atas, kiri bawah. Kiri bawah. Iya. Karena ini totalnya ada 6 nantinya. Ini yang dalam, yang ujung, Iya. sama yang paling depan. Oke, baru kita kencengin lagi dengan kunci untuk di delapannya. Oke, sip. Kalau D17 ini rawan bocor nggak Mas untuk air filter boxnya ini? Sebenarnya banyak kejadian pecah di bagian bawahnya. Di bagian Jadi bawahnya biasanya malah ya? kalau itu karena ini sifatnya simple tune up, jadinya saya tidak melepas bagian cover bawah filter udara. Oke. Nah, karena pada saat dilepas di situ akan terlihat biasanya banyak yang pecah, banyak yang patah untuk bagian yang menekan di throttle-nya dia. Oke, jadi berarti teman-teman kalau misalnya dibongkar, dipastiin bagian bawah dari box filternya itu tidak ada yang retak, tidak ada yang bolong, tidak ada yang Betul, pecah ya? karena di situ pun ada semacam karet untuk press antara si filter dengan si throttle-nya dia. Untuk karetnya sendiri itu bisa diganti nggak Mas? Kan sejarah waktu ya namanya pernah panas kena apa? Kebetulan barunya masih ada kok yang jual Oke. untuk bagian itu. Cuman ya itu pada saat penggantian juga perlu diperhatikan karena bagian bawah filter itu yang gampang rentah untuk pecah. Rentan pecah ya? Iya. Siap. Gimana? Jauh lebih simpel kan dari K20. Kalau K20 ada yang patah, ada yang apa, harus beli sama boxnya. Iya, benar. Gitu. Kalau Iya. kalau ini lebih simpel dan simple tune up-nya juga jauh lebih simpel karena Jauh yang lebih simpel, dibongkar bener-bener simpel. yang dibongkar lebih sedikit. Iya. Oke, kalau begitu sudah. Siap. Kita berarti kita Alhamdulillah. tinggal membiarkan Mas Oni untuk test drive ya. Iya, betul. Siap. Mas Oni siap test drive. D17 mantap. 1 week later. First impression gimana? Tarikannya enteng banget sih. Enteng ya? Terus? Apa namanya, effortless, dan yang gua rasain sih bensinnya agak lumayan irit ya. Jadi lebih irit. Lebih irit karena mungkin emang si pembakarannya jadi lebih sempurna kali ya. Oke, for your information, kita nggak langsung ngetes, tapi beberapa hari dulu karena kita mau nyobain seberapa kerasa nggak sih iritnya nih teman-teman. Tapi kerasa ya buat lo ya? Kerasa sih, apalagi di tanggal-tanggal kayak gini ya. Iya. Pasti semua orang bisa ngerasain lah kalau mobilnya irit itu pasti lebih. Gas. Wih, kerasa tuh tarikannya. Paul, Yahud, ini sih enak sih. Gua agak menyesal juga sih jarang-jarang bersihin throttle. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you Mas Oni, udah dipinjam mobilnya. Sama-sama Mas Jaka, sukses selalu. Semoga pandemi segera berlalu. Yoi. Bisa kongko lagi. Yoi. Aduh, rindu banget nih.